Nih, jadi tuh gue bikin 2 versi. Ada yang pakai antrian sama yang nggak pakai antrian. Nah, ini gue contohin yang nggak pakai antrian dulu. Yang nggak pakai antrian ini aksesnya cuma satu. Kayak nanti admin, dokter itu aksesnya tetap menggunakan username admin sama password admin. Nah, hak aksesnya dokter itu rekam medis aja. Jadi ini halaman dashboardnya. Di sini ada informasi data dokter, data pasien, ruangan, sama obat. Di sini ada menu dokter. Menu dokter di sini untuk ngisi informasi tentang dokter, ada nama, spesialis, alamat, nomor telepon. Ini untuk tambah dokternya. Nah, di sini tuh untuk tambah dokter di sini. Habis itu di data pasien. Nah, di sini data pasien ini kayak kalau gue bilang sih arsipnya. Kenapa arsip? Karena di sini kayak data identitasnya gitu. Identitas utamanya kayak nama, tempat lahir, alamat, jenis kelaminnya. Nah, kalaupun mau di print atau simpan PDF atau apapun, di sini ada pilihannya gitu. Di sini ada tombol tambah pasien. Ketika misalnya ada pasien baru, tuh harus ditambah dulu pasien ke dalam arsip ini gitu. Nah, di sini sama ada ruang informasi ruangan gigi sama umum ya, gue bikin di sini. Sama aja fungsinya, ada tambah ruang. Habis itu obat. Nah, kalau obat kan kemarin kayaknya Kamita kayak nggak mau repot gitu ya masukin harga obat, dosis obat gitu-gitu, sedangkan Pak Yogi kayaknya harus kompleks banget nih. Sedangkan yang kemarin yang dikasih kertasnya itu kertas apa ya, nama-nama obat ya, itu kayak cuma nama sama apa tuh gitu, keterangan atau apa yang gue lihat waktu itu. Cuman kayak gitu kan, dia nggak bikin harga berapa, dosis berapa gitu kan. Jadi ya udah dijadiin arsip gitu aja. Habis itu rekam medis. Nah, di rekam medis ini cara kerjanya, nah ini kan kita nggak pakai antrian ya, nggak pakai antrian. Nah, rekam medis di sini ada variabelnya pasien, keluhan, dokter, diagnosa, obat, ruangan, tanggal periksa. Ini udah otomatis, ketika dibuka dia akan otomatis di tanggal itu gitu. Nah, di sini untuk rekam medis ini kita bisa pilih ketik nama pasiennya. Di sini misalnya Boy ya, gue cari. Nah, dia langsung keluar nih namanya Boy. Nah, keluhan, kalau kata Kamita kan kemarin di dokter nggak usah lah masukin keluhan. Dan menurut gua di admin juga nggak perlu masukin keluhan. Kenapa? Karena kayaknya terlalu lama nggak sih proses untuk pendaftaran di klinik itu. Karena kan secara orang nggak mau kayak lama banget ini daftarnya gini-gini gitu kan. Jadi ya udah nggak usah. Kayaknya keluhan itu cukup didengar sama dokter aja gitu. Ketika dokter tahu keluhannya apa, nah dokter masukin nih diagnosanya. Terus misal ini keluhan, misal ya gue bikin sakit perut.
Terus dokternya baru ada dokter Johan aja, misal gue bikin diagnosanya asam lambung, obatnya baru ada Bodrek, gue bikin nih Bodrek kita pilih, terus di ruang umum. Nah terus save, nah masuk tuh ke sini. Nah nanti gitu juga berulang ketika dokter memeriksa pasien, melakukan hal yang sama, tambah rekam medis, cari pasiennya siapa, kok nge-lag gini. Nah cari pasiennya siapa di sini, habis itu ya melakukan hal yang sama kan. Nah kembali dulu. Nah kan di sini udah ada nih data rekam medisnya. Nah yang ini akan masuk ke dalam laporan. Laporannya kayak gini. Aset. Laporan ini isinya kan seperti yang kami minta. Ada kayak bisa bikin laporan setiap sebulan sekali, ya kan. Nah jadi ketika nih pasien udah banyak banget, di sini kami bisa cari dari bulan berapa sampai bulan berapa gitu, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Terus difilter, keluar deh tuh yang pada tanggal itu. Terus print atau PDF atau copy gitu kan bisa. Jadi gitu guys, gimana? Pakai gini aja, nggak usah pakai antrian menurut kalian ya. Terus kalau ada yang perlu ditambahin atau dikurangin kasih tahu.